kayak si Goto ini lumayan menarik ya kalau misalnya dilihat in the past few Waduh, days itu ini banget. siap, siap. Emitennya disebutin ya. Nah, kalau Cijes itu ngelihat volatility pasar di IHSG itu sekarang kayak gimana sih? Apakah bakal ketahan nih konsolidasi di level-level kayak sekarang gitu? Atau inilah momentum-momentum di mana ya karena volatil kita harus serok lebih banyak atau mungkin ada potensi dia naik lebih tinggi nih di bulan Juni di bulan depan? Oke, kalau menurut aku ke depan mungkin in the time being sekitar mungkin 3 bulan masih akan volatile ya. Tapi it doesn't mean nggak ada saham-saham menarik yang bisa kita perhatiin gitu. Atau mungkin kalau teman-teman invest reksadana di saya kaya, nggak berarti teman-teman nggak cicil gitu ya untuk reksadana teman pilih dan teman-teman masih yakin gitu. Menurutku kemarin kita punya trade balance hasilnya lumayan positif banget, jauh di atas konsensus dan itu sebenarnya is a good a very positive thing lah ya, apalagi di market kayak gini. Mungkin sedikit perubahan dari apa yang kita ngomongin terakhir kali ya Daniel. Kemarin kan kita sempat ngobrol bahwa Big Bang itu kan oke, dan kenyataannya kan emang sempat kan ya Big Bang naik gitu kan lumayan banget. Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat dengan maksudnya what's happening beberapa waktu belakangan ini, mungkin kedepannya mungkin Big Bang akan sedikit lebih challenging sih menurutku. Menurutku sih, kalau aku sih lebih tetap commodity stock sih. Commodity stock menurutku masih oke. Beberapa commodities punya story yang bagus banget juga gitu ya. Mungkin nanti kita akan ngomong kalau misalnya stock by stocknya gitu. Oke, menarik. Tetap komoditis ya. Apakah ini masih limpahan komoditi super cycle gitu, Ci? Makanya kita lebih ke komoditis atau karena emang kita ngelihat karena ada inflasi gitu dan lain sebagainya. Makanya kita ya udah kita hedgingnya masih tetap di komoditis dulu aja. Yes, I think so, karena inflation play apalagi mungkin kedepannya recession play ya, menurutku si komoditi sektor ini jadi makin interesting gitu. Tapi menurutku mungkin satu hal yang beda gitu ya. I don't think gold itu akan naik terlalu banyak sih in the near future ya. Menurutku yang beberapa waktu ini yang naik banyak banget dan mungkin kedepannya akan masih naik kalau misalnya situasinya masih sama itu adalah ruble. Kalau misalnya diperhatiin itu sejak pertama kali mulai war itu tuh naiknya tuh banyak banget, menguat jauh banget terhadap USD, even better daripada waktu sebelum perangnya mulai gitu. Jadi itu menarik banget sih menurut aku ruble. Oke. Rubelnya justru ya yang lebih menarik. Nah, kalau dari Bro Jim gimana? Komoditas juga nih, lebih pro ke komoditi atau ada sektor-sektor yang lebih mungkin bisa menyamai komoditi atau mungkin yang bisa kita bilang under value gitu? Gimana nih pandangannya, Bro? Kalau dari gue sendiri sih memang sama ya kayak Jijas ya. I think semua orang di market sekarang lagi suka banget sama komoditas gitu, sama commodity play gitu. Kalau aku sih mungkin nanti kita bahas lebih lagi lah ya. Tapi kalau dari my point of view adalah kenapa gue masih percaya sama komoditas itu karena salah satu negara pengkonsumsi komoditas, contoh kayak batu bara lah ya, kita ambil contoh batu bara. Kan salah satu negara yang konsumsinya paling banyak, negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia, itu kan China kan. Dan as we know sekarang China itu lagi battle sama Omicron gitu. Memang kurva mereka tuh agak telat dibandingkan semua dunia ya, karena waktu semua orang itu udah mulai terbuka, mereka masih tertutup. Jadi mereka agak telat lah gitu. Mereka lagi battling gitu. Mungkin teman-teman udah pernah denger dari awal Maret, akhir Maret, sorry, itu kan Shanghai itu kan di lockdown ya. Gitu. Itu kan Shanghai itu kota yang pengaruh kontribusi terhadap GDP-nya itu tinggi teman-teman gitu. Salah satu kota terbesar lah. Itu bisa dibilang financial center-nya China sebetulnya kalau Shanghai gitu. Nah, kalau kota sebesar ini di lockdown, pasti kan efeknya itu konsumsi terhadap energi itu kan bakalan turun ya gitu. At least ya meskipun memang turun, at least nggak naik gitu. Tapi kan kita ngelihat bahwa ada sedikit kalau misalnya kita bilang ada sedikit, karena gini, ibaratnya kan banyak orang yang sekarang nggak percaya. Jadi mungkin aku ceritain dulu ya. Kan banyak orang yang nggak percaya bahwa China itu kayaknya akan tetap lockdown gitu. Jadi akan tetap menggunakan strategi yang sama gitu. Nah, strategi yang sama ini kan
misalnya tiba-tiba ada kasus, misalnya ada outbreak di mana, biasanya langsung di lockdown. Itu kan sedikit banyak itu berpengaruh terhadap itu kan, harga komoditas kan, maksudnya demand-nya akan turun gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya, di awal-awal memang kita awalnya predik bahwa harga komoditas ini akan terpengaruh sama demand yang datang dari China, karena akan sering di lockdown gitu. Tapi setelah sebulan ini kita ngelihat apa yang terjadi di Shanghai dan efeknya terhadap ekonomi di China, pandangan gue sendiri udah mulai berubah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin, kita pernah keluarin satu report namanya On China dari akhir tahun lalu, gue udah predik gitu bahwa ekonomi China itu akan going for a slump, at least dalam semester pertama di tahun ini, karena mereka pasti akan masih pakai zero COVID policy, at least di setengah tahun ini gitu. Nah ini kan udah mulai kebukti kan bahwa ekonominya udah kena hit banget gitu. Ekonominya udah kena hit, dan bahkan kalau kita baca berita bulan lalu, nih bulan April, nggak ada satupun mobil yang kejual di Shanghai. Kota dengan 25 juta penduduk, satu mobil pun nggak kejual. Sampai semati itu ekonominya gitu. Nah, ini kan ngebuat, ini sedikit, mungkin agak bicara tentang politik ya. Bukan politik lah, tapi pergerakannya memang akan mengarah ke sana. Jadi kalau teman-teman tahu presidensi itu, nanti di sekitar bulan 10, bulan 11, dia itu akan naik untuk periode ketiga bilangnya gitu. Dan tentu saja dia nggak mau naik ke periode ketiga dengan ekonomi Cina yang lagi jatuh, gitu. Karena kita tahu ekonomi Cina itu kan terbiasa tumbuh dengan GDP growth yang tinggi kan, gitu loh. Nggak mungkin lu mau nyalonin diri lu periode ketiga, tapi ekonominya going for a slump, gitu. Jadi kita lihat ke depannya akan ada sedikit, mungkin dilegain. Jadi agak sedikit tidak terlalu se-strict kemarin, gitu. Dan itu akan dinaikin demand lagi terhadap energi, gitu. Salah satunya adalah batu bara, gitu. Nah, jadi sih kita ngeliat play-nya masih akan di sana sih sebetulnya, bro. Gitu. Oke. Berarti commodity stock will be really hot lagi ya. Bakal tetap dikejar lagi nih oleh para cuan troopers, para investor. Oke. Masih ngomongin tentang komoditi dan komoditi super cycle, ini yang masih bakal banyak terbang. Ini saya ke Bro Jing dulu nih. Yang terbangnya bakal paling tinggi gitu saham-sahamnya. Apakah saham-saham batu bara atau CPO yang paling masih punya kans, atau saham-saham lain udah bisa nih kayak emas atau saham-saham nikel balik lagi, atau saham komoditas yang mana ini, Bro Jim? Oke, mungkin kita bahas sedikit aja kali ya, dikit-dikit gitu. Kalau emas sih seperti tadi sempat dibahas nih sama Cijas kan, rubel bisa naik gitu kan. Itu kan memang kayaknya mulai bulan lalu ada story nih bahwa pemerintah Rusia ini kayaknya mau jual mereka punya oil itu ke negara-negara, nanti dijualnya pakai diskon gitu. Dijualnya harus belinya pakai rubel gitu. Nah, rubelnya nanti di-peg sama emas kayak US dollar dulu gitu. Nah, ini bisa ngebuat emas ini jadi sentimen positif buat emas ke depannya gitu. Tapi ya, again teman-teman, ini kan satu sentimen yang masih evolving ya. Jadi kan kita harus ngelihat gitu, beneran ada atau enggak yang mau beli misalnya minyaknya Rusia gitu. Karena kan kalau misalnya keadaannya kayak gini, misalnya mau beli kan bisa jadi dia kena sanksi misalnya dari negara lain gitu ya, kena sanksi atau embargo ekonomi misalnya, jadi kan pada takut juga gitu. Jadi memang ini salah satu sentimen yang lagi berkembang, kita lagi perhatiin juga gitu. Terus mungkin kalau coal, mungkin sentimennya sebenarnya datang dari domestik ya, jadi lebih tepatnya mungkin dari earnings result nih gitu. Kemarin juga sempat kita ngobrol, kita juga ada bahas tentang coal, kemarin juga waktu di acara Grand Launching Spot, sempat diculik nge-live sama Ci Ellen, kita ada bahas coal juga. Dan kemarin bahasnya itu PTBA teman-teman, karena PTBA itu udah siap-siap ngeluarin earnings result kemarin gitu. Dan ternyata hari ini udah keluar gitu. Dan seperti yang kita udah omongin, yang udah para analis ini udah kasih bocoran, earningsnya itu pasti meledak teman-teman gitu. Dan meledak ya, bukan cuma naik dikit gitu, tapi meledak gitu. Jadi kayak revenue dia itu PTBA, ini kita bicara PTBA ya, di first quarter resultnya revenue-nya itu naik 105% year on year gitu. Net profitnya di first quarter itu naiknya tuh 350% year on year teman-teman gitu. Ini kan seperti yang mungkin orang-orang mungkin nggak terlalu nggak terlalu pay attention, tapi kita yang analis, yang kita ngitung nih ya dalam modeling kita udah tahu ini pakai bakal meledak nih hari ini resultnya gitu. Dan ya kita tahu lah ya, kalau pemain-pemain coal rata-rata itu royal dalam bagi dividen, terutama PTBA nih. Kalau PTBA kalau udah bagi dividen semua udah tahu lah gitu, langsung dikejar gitu. Terus biasanya nggak lama ARB gitu kan, karena kan terlalu gede kan ya dividen yieldnya gitu. Nah ini menarik sih sebetulnya. Kita ngelihat kalau memang benar bahwa seperti yang tadi saya bahas ya, demand dari China akan naik dengan
dengan apa ya, shifting dari policy mereka, seharusnya demand dari China kan akan naik ya energi. Ini masih bisa jadi story ngelanjutin dari buat coal terutama gitu. Meskipun ya buat teman-teman sih kita harus bilang ya bahwa kita mungkin udah dari Super Securitas kita udah promote terutama coal itu dari November tahun lalu teman-teman. Jadi mungkin sekarang bukan the best price lah kalau teman-teman mau masuk buat long term. Mungkin kalau long term enggak lah, tapi mid term gitu ya kalau coal. Mid term ya, bukan untuk long term. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau untuk PTBA tadi yang udah diinfo sama Bro Jim, ini udah telat nih berarti kita kalau pengen masuk nih sekarang. udah terbang duluan kayaknya. Kalau aku rasa enggak juga ya, mungkin nanti Cijes bisa nambahin nih. Gitu. Tapi kalau menurut aku kalau PTBA belum, karena kan PTBA itu punya kebiasaan bagi dividen ya. Mungkin dalam Juni kalau nggak Juli deh, kalau nggak salah ya gitu. Dan biasanya setelah pengumuman dividen, kan mereka kan bilang nih dividennya berapa, kan kita bisa hitung nih gitu kan, implying berapa persen nih misalnya. Nah nanti biasanya di sana kan ada short rally lagi. Buat PTBA sih secara historical kayak gitu ya. Gitu. Oke. Langsung kita balik ke persahaman lagi nih ke Bro Jim. Nah ini pertanyaan dari Moh_Mohan. Malam Bang Jim, mengenai kenaikan coal khususnya batu bara, saham apa yang perlu kita pantau? Oke. Khusus untuk batu bara ya, sebetulnya kalau story-nya adalah commodity cycle seperti ini, mau pick mana aja seharusnya selama dia itu maksudnya perusahaan penghasil penggali batu bara dan eksporter batu bara, itu seharusnya dia akan pasti revenue-nya tuh naik dan sampai ke bottom line juga naik gitu. Nah, note ya tadi gue bilang bahwa eksporter gitu, karena kan tidak semua mining company itu batu baranya dijual diekspor, kan ada juga beberapa yang domestik. Contoh kayak PTBA sebetulnya dia DMO-nya itu untuk memenuhi kebutuhan listrik bangsa, jadi dia punya DMO yang agak tinggi gitu. Tapi beberapa nama lain seperti kayak Adaro, apalagi ITMG ya, setahu saya itu kan exposure terhadap ekspornya itu gede gitu. Jadi ya nama-nama ini bisa diperhatiin gitu. Apalagi kalau tadi seperti yang kita bilang bahwa demand dari China mulai pulih. Nah itu nama-nama yang ekspor ini itu pasti akan lebih diuntungkan daripada yang lebih bermain di domestik gitu. Nah kalau dari Cijes sendiri ada yang mau ditambahkan nggak nih untuk yang stock pick terkait dengan kenaikan coal gitu, ke batu bara sama apa nih yang perlu diperhatikan? Ada stock pick khusus nggak nih Cijes? Aku suka ada Rodoid. Ada dua ya, berarti ada Adaro dan juga ada Doit. Nah, kalau Doit ini kan menarik nih. Disclaimer on ya, disclaimer on. Disclaimer on, tapi ini banget karena kemarin ADMR itu inclusion ke MSCI-nya tuh very surprising dan gak ada yang ngeliat bahwa di-include ke MSCI, jadi itu interesting banget menurutku. Oke. Kita lanjutkan nih ke pertanyaan untuk, nah ini. Pertanyaan dari Ernie 25321 langsung ke Cik Jess nih. Bu Jess, kasih dong saham multi bagger ala Cik Jess, soalnya tahun lalu kasih saham ESA bener-bener multi katanya. Ayo Cik Jess, gimana nih Cik? ESA ini very interesting juga karena results-nya bakal keluar in the near future banget, dan harusnya sih results-nya tuh bagus. Last year itu emang sempat blindsided kan sama one off yang ada di quarter 2 ya kalau nggak salah. Cuma abis itu kan mereka lumayan pick up, dan I think this quarter harusnya results-nya lumayan bagus. Kalau untuk multi bagger sekarang sih rada susah sih ya, tapi kalau misal long term menurut aku mungkin ADMR bisa long term banget. Nggak tahu ya, I have kayak si Goto ini lumayan menarik ya kalau misalnya dilihat in the past few days tuh ini banget. Siap, emitennya disebutin ya. Ini yang dari tadi mau aku tanyain Ci Jess, akhirnya keluar juga. Nah ini kan kemarin itu bener-bener loh, ya, yang Ci Jess bilang kan bakal kejadian nih Goto di IPO-nya di harga 336 tuh 338, dan ternyata bener kejadian gitu. Nah berarti udah ada clue-nya, hari ini Goto terbangnya 24% gitu ya, ke harga 248. Lanjut nggak nih berarti nih Ci Jess ya, gaspol.
Mudah-mudahan sih lanjut sih ya. Cuma emang kan mungkin beberapa hari ini in the past 2 days ini sentimennya dipacu karena ada Uma juga kan. Mereka kan mungkin ya jagain lah ininya Mm-mm. continuity. Cuma Mm-mm. I think one of the things that yang bisa di note soal Goto nanti juga bisa dikonfirm sama Jimmy, soalnya Jimmy kan tech analyst juga kan. Goto ini Oke. related sama tech stocks di luar sana kan. Kalau misalnya tech stocks di luar Mm-mm. sana perform, itu intern juga bakal relate gitu ya. So, ya mirip-mirip juga underperform, dan I think kuncinya buat Goto ini foreignnya harus feel comfortable enough buat mereka masuk ke Goto, karena memang menurutku game changer di Goto harganya kalau buat price wise gitu ya itu adalah foreign ownership sih menurutku. Oke. Ada pandangan tambahan dari Bro Jim gimana nih, tech analis kita? Kalau kalau dari gue sih mengamini ya, semoga gotonya masih lanjut naik ya gitu. Kalau dibilang Amin. dari foreign ownership memang gue setuju sih, karena memang kita ngelihat sejak sejak IPO sampai mungkin sekarang ya udah sebulan lebih gitu, memang kita ngeliat masih banyak foreign inflow buat Goto. Hanya ada beberapa hari di mana foreignnya outflow gitu. Nah memang kalau Goto ini kalau kita lihat geraknya tuh relate banget memang dengan tech stocks yang ada di luar ya, karena kan sifatnya memang mirip, driven by liquidity dan masih cash burn lah anggapannya, masih negatif bottom line lah ya gitu. Jadi memang sentimennya mirip-mirip sih sebetulnya gitu. Nah kalau Goto sih kemarin kemarin sebelum lebaran ya teman-teman, yang nggak tahu kalau udah berubah jadwalnya, kita ada ngobrol sama orang Goto, sama timnya Goto, mereka ngabarin bahwa beberapa result mereka selama kemarin lebaran itu cukup bagus gitu. Nah ini kita belum bisa disclose juga karena dari mereka juga belum boleh, tapi memang hasilnya sih kayaknya looking good gitu, dan mereka akan keluarin kayaknya full year result mereka, karena kan mereka sampai terakhir IPO mereka belum keluarin ya full year resultnya yang 2021, mereka akan keluarin di akhir bulan ini katanya gitu. Dan kalau mereka yang kasih hint sih, mereka bilang ya semoga ini bisa jadi katalis positif gitu buat market gitu. Ini berarti kayaknya banyak yang serok hari ini tuh gara-gara menjelang report itu nggak sih, Bro, kalau lo ngeliat? Um, Susah dibilang sih bro, karena kalau dari Hmm. sisi valuasi, jujur kalau harga Goto kemarin-kemarin yang sempat dia ngedrop itu, in a way, meskipun pakai relative valuation, sebenarnya udah kelihatan udah cukup murah sebetulnya, to be honest, gitu. Jadi memang I think memang nggak mungkin kan dia turun terus kan, karena kan kalau kalau dia Hmm. turun terus apalagi sampai orang-orang yang bilang, orang-orang hatersnya kan teriak Goto gocap gitu segala macam, itu kan berarti kan lu nggak ngehargain dari bisnisnya Goto kan, padahal kita tahu bahwa Goto Iya. ini the market leader di Hmm. tech company di Indonesia gitu loh, nggak mungkin orang nggak hargai Hmm. bisnisnya gitu. Jadi ya at one point juga orang bakal sadar gitu, karena kalau harganya turun terus orang bakal sadar dong, oh iya ya kayaknya ini harganya udah cukup murah sebetulnya kalau kita lihat Hmm. valuasinya gitu. Iya. Oke. Nah, Bro Jim, ini masih related to teknologi stock gitu. Dan kan tadi lu bilang nih, yang nulis bukan kamus biasa itu adalah analis riset di bidangnya. Nah, berarti yang nulis bagian ini tuh di kamus Bro Jim nih, bener kan? Iya. Ya, nah pertanyaan gue adalah apa istilah paling susah untuk dunia tech stock nih? Ada nggak sih yang paling susah? Em, Sebenarnya relatif nggak ada yang gimana susah sih sebetulnya, Heeh. relatif relatif gampang menurut gue ya, cuma memang bukan bukan susah tapi belum terlalu dikenal, mungkin bahasa gitu kali ya, Mm-mm. karena kan selama ini kalau Hmm. kita lihat laporan keuangan teman-teman kan biasanya ngelihatnya dari matriks-matriks kayak ya mungkin revenue, Oke. gross profit, Mm-mm. operating profit misalnya, atau net profit gitu lah ya. Sedangkan kan kalau kita ngelihat tech company kan ya jujur agak susah ya kalau turun dari revenue ke Mm-mm. bawah gitu, karena kan dia masih belum cuan gitu kan. Jadi kan kita ngeliatnya dari Mm-mm. metrik lain. Nah, metrik-metrik ini Mm. yang masih jarang dibahas sebetulnya gitu. Jadi bukan susah, cuma belum Hmm. familiar aja gitu bahasanya. Mau tanya Cijes, Harum stock split lebih baik beli sekarang atau setelah stock split katanya. Thank you Cijes. Kalau aku lihat by technical sih mungkin area 9.800 sampai 10.200 itu lumayan menarik ya buat dikolek karena it's the support kan based on technical. Dan kalau dilihat juga I think harga segituan tuh cukup menarik juga buat Harum. Kalau misalnya sebelum stock split bisa sampai harga itu sih boleh banget sih dikolek pelan-pelan untuk sendiri.
Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau soal stock split, nggak semua saham yang setelah stock split itu terus turun. Emang ada beberapa ya yang habis stock split turun ya kayak Unilever gitu kan. Tapi beberapa juga banyak yang masih naik kok, even after stock split kayak Sido, DCA dan kawan-kawan Metrodata juga ya masih naik setelah stock split. Jadi stock split sih berpengaruhnya in terms of liquidity aja kok, liquidity sama numbers of shares-nya gitu. Jadi lebih terjangkau juga kan buat yang nanti mau beli Harum misalnya kalau 10.000 kemahalan gitu kan. Kalau nanti kan kalau tinggal misalnya harganya 1/5-nya, dia lebih terjangkau gitu buat teman-teman yang lain. Oke. Pertimbangan yang bagus ini untuk money management gitu ya, Cijes ya. Iya, Cijes, ini aku mau nanya lagi nih tentang reksadana. Aku nanyanya agak lompat-lompat karena emang waktu kita kan terbatas nih, pertanyaannya sebenarnya banyak. Nah, sekarang mau nanyain tentang strategi membeli reksadana. Bisa nggak sih kayak kita beli saham, kita HK gitu. Misalnya kita dapat duit dari menang undian ini, undian itu, atau mungkin kemarin THR-nya itu masih ada sisa, dan lain sebagainya. Terus semuanya dibeliin reksadana di satu waktu gitu. Kayak tadi Cijes bilang reksadana stable fund gitu kan, Sukor stable fund, itu misalnya ada sisa duit 100 juta, langsung nih semuanya kita HK aja gitu. Itu bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu balik ke preference masing-masing aja ya. Cuma kan itu juga menurutku rada ngaruh dari tipe reksadananya. Kalau misalnya saham, karena harganya lebih fluktuatif dari hari per hari, mungkin akan lebih make sense gitu ya kalau dicicil. Jadi mungkin kita bagi dapat 100 juta, kita bagi jadi 5 gitu kan. Ntar beli 10 juta dulu, terus besokannya beli 15, terus minggu depan market kelihatannya menarik lagi nih level harganya, kita beli lagi 20 gitu. Itu kan bisa kayak gitu. Kalau untuk lamsa mungkin akan lebih cocok emang diterapkan di reksadana yang pergerakan harganya lebih stabil kayak money market fund, atau mungkin reksadana obligasi yang biasanya corporate bonds gitu ya. Cuma itu balik sebenarnya ke preference teman-teman gitu. Teman-teman sendiri lebih suka yang seperti apa. Ada juga yang beli reksadana saham seringnya lamsam gitu, yang akan apa-apa juga. Cuma kan sayangnya kalau nanti marketnya turun misalnya ke level harga yang menarik, nanti kalau misalnya kita udah habisin nggak enak kan, jadi nggak bisa nambah gitu. Oke. Sekarang saya ke Bro Jim lagi nih. Pertanyaannya sama terkait dengan strategi-strategi nih untuk para cuan troopers. Kalau menurut lu gimana nih Bro Jim, di tengah market volatility yang kayak gini, strateginya HK-HK juga gitu? Kalau sebenarnya tergantung ya, kembali ke resiko profil masing-masing investor. Cuma kalau dari saya mungkin lebih nyaranin kayak tadi Cijes bilang, konsepnya sama, yaitu dollar cost averaging lah gitu. Cuma kan biasa kalau orang dollar cost averaging ada yang sebulan sekali nih misalnya gitu. Ya mungkin nggak usah sebulan sekali lah, teman-teman bisa 2 minggu sekali gitu. Jadi mungkin nggak usah terlalu HK lah ya, lebih ke ngeliatin money management sih kalau market volatile gitu. Karena kan kita di market kan kita intent buat tahan lama kan di market, bukan yang sekali cuan sekali rugi abis cabut gitu kan, enggak kan. Kita kan lebih mikir long term lah ya. Oke. Nah, buat para cuan troopers yang masih nggak ngerti HK apaan ya, itu ada di Bukan Kamus Biasa. Cara dapetinnya gampang banget ya. Dengan cara tentunya screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Super Sekuritas, saya kaya.id, tag ke saya juga, tag ke Bro Jim, tag juga ke Cijes. Nah, setelah ini sepertinya Cijes dan juga Bro Jim bakal ada di di Clubhouse juga ya, Investor Saham Bahagia. Bener ya? Ya, betul. Habis ini ya, Cijes. Iya. Yeay. Jadi kalau mau nanya-nanya saham di sana bisa nggak nih? Atau ada topik pembahasan khususnya nih, Cijes, di ISB kita pada malam hari ini di Clubhouse nanti? Oke, sedikit promosi nih buat teman-teman yang nanti belum tahu ISB gitu ya. ISB ini kan investor saham. Ini biasanya emang sesi Clubhouse kita yang kita adain per minggu. Dan tamunya minggu ini menurut aku super berkualitas dan menarik banget. Jadi tamunya ini Bapak Heganto Irawan. Beliau adalah manajer partner
perdana, dan kalau misal aku boleh bilang one of the brightest minds in the market lah ya, bahkan sampai presiden kita, sampai Kemenko Maritim kita tuh ikut dengerin beliau gitu kalau beliau bicara. Jadi bisa dibayangkan lah betapa briliannya beliau ini. Jadi kalau misalnya nanti ini kita ngomongin banyak ya Jim ya, kita mau ngomongin market outlook, ngomongin sektor, ya kita mau ngomongin macroeconomics, wah banyak banget deh pokoknya. Dan ini tuh bakal jadi, kalau misalnya minjem bahasa anak-anak netizen ya, daging banget ceritanya, daging. Mantap. Ini pasti harus dengar. Temanya malam hari ini kalau nggak salah June in the Market ya, with Herianto Irawan. Marketnya kan lagi gersang gini kan, kayak gurun gitu kan. Banyak yang galau mungkin karena kemarin minggu lalu marketnya drop gitu kan, terus mungkin pada takut, pada panik, mereka mungkin get out gitu kan, terus hari ini tiba-tiba naiknya lumayan banyak gitu kan, jadi pada mungkin terover. Nah, bisa mendengarkan ini karena beliau udah kayak oasis market yang seperti ini gitu. Oke. Kita masih ada sisa kurang lebih 5-7-8 menit ini Cijes dan juga Bro Jim. Saya mungkin hanya bisa melontarkan 1 atau 2 pertanyaan terakhir ini untuk sebelum kita pindah ya, dari sini pindah ke Clubhouse pastinya supaya dapat lebih banyak ilmu lagi. Nah, saya pengen tanya ke Bro Jim dulu nih, kalau kita ngelihat market sekarang, itu proyeksinya gimana sih ini Bro di sepanjang pekan ini dan juga di pekan depan gitu, dari pandangan Bro Jim deh untuk pasar saham. Oke, nanti lebih jelasnya ya teman-teman ya, kalau mau lebih jelasnya, nanti dengerin makanya Clubhouse Investor Saham Bahagia kita, karena kita akan fokus bahas market dan makroekonomi dan segala macam sektor-sektor akan kita bahas nanti gitu. Tapi just to give a bit of my personal opinion kali ya. Tadi sebenarnya di awal sempat dibahas sama Cijes, adalah satu data yang keluar kemarin, yaitu trade balance teman-teman gitu. Trade balance kita angkanya itu surplus 7,5 miliar US dollar. Itu adalah, kalau nggak salah teman-teman, adalah angka all time high kita. Kita nggak pernah surplus setinggi itu gitu. Nah, kalau mau dilihat sih sebenarnya kalau kita breakdown sedikit ya gitu, yang menyebabkan kenaikan ini bisa begitu tinggi, of course, adalah ekspor komoditas kita. Jadi kayak ekspor kita tuh naiknya kenceng, 40% lebih kalau year on year gitu. Tapi yang menarik sebetulnya adalah, import kita itu juga naik, teman-teman. Nah, kalau import naik ini kan biasanya digunakan untuk memproduksi barang atau ya apapun lah, pokoknya untuk meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Nah, kalau kita ngelihat sih, dengan adanya produksi dalam negeri yang naik, itu biasanya akan ada trickle down effect ke ekonomi gitu. Secara overall itu bagus banget buat ekonomi. GDP kita bisa tumbuh dan stock market ya tentu saja menyukai keadaan-keadaan yang seperti ini gitu. Karena kan ya again ya, kalau misalnya ekspornya tinggi banget, pemain-pemain yang ekspor komoditas ini kan pastinya mereka akan punya spending dan investment yang lebih tinggi ya. Apalagi ekonomi-ekonomi itu kan bahkan sangat related ya teman-teman ya kalau kita bilang gitu. Nah, kita sih ngelihatnya, mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit aja karena masalah waktu juga, kita percaya bahwa Indonesia ini berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada negara-negara lain gitu. Terutama negara-negara yang mungkin masih, yang pertama nggak punya story commodity boom kayak kita. Apalagi kedua yang ada dalam ujung sebelah sana dari commodity boom, yaitu mereka yang merasakan susahnya kalau harga komoditas naik. Karena kalau di Indo kan komoditas naik kita bahagia, tapi kan ada yang di sana kalau komoditasnya naik, ada yang nggak bahagia gitu. Harus battling dengan inflation teman-teman gitu. Nah, mereka-mereka ini, apalagi sekarang kan udah banyak nih yang mulai ngomong inflasi ini kayaknya bisa berubah jadi stagflasi. Apa itu stagflasi? Nanti kita bahas ya teman-teman di ISB. Tapi ini adalah satu keadaan yang nggak enak banget buat market. Tapi untungnya kita enggak, karena kita punya commodity boom teman-teman. Jadi secara ekonomi, secara fundamental, kita percaya banget bahwa Indonesia ini dalam posisi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Contoh kayak US ataupun Eropa gitu. Meskipun, oke, ada yang bilang, kok tapi kan CPO di-ban gitu. Menurut hitungan kita, hitungan dari ekonom kita sih, meskipun CPO di-ban, nggak bisa diekspor, tetap aja nih teman-teman, trade balance kita masih akan surplus sekitar 3-4 miliar US dollar gitu. Kenapa? Karena sedikit orang yang note ya, karena meskipun semua orang itu sekarang ngelihatnya ekspor coal kita yang naik, sebetulnya ada satu komoditas lagi yang naik, yaitu adalah besi baja, stainless steel. Stainless steel kita, angka ekspornya perlahan-lahan ini juga naik kenceng teman-teman gitu. Dan ini menyelamatkan trade balance kita juga gitu.
Nah, nanti mungkin lebih lengkapnya ya silakan mampir ke Clubhouse kami ya teman-teman ya. Itu tadi teasernya doang ya. Iya. Teasernya doang, lebih lengkapnya nanti ya Dune in the Market ntar lagi nih, kurang lebih 4 menit lagi. Nah, di sisa 4 menit ini saya mau kasih buat Cik Jess, proyeksi market kita ini bakal seperti apa? Apakah ada pandangan lain dari yang dibilang oleh Bro Jim begitu? Dan kalau memang ngelihat ada optimisme di market kita, level-level berapa ini sebenarnya yang perlu kita perhatiin ini, Cik Jess, ke depannya di pekan ini dan juga pekan depan? Menurut aku level low kemarin tuh mungkin bisa jadi support sementara. Kali itu jadi support sementara. Dan sebenarnya kalau dilihat 6.700, 6.800 ini jadi kayak resistance baru kita gitu buat IHSG. Jadi harus kita mungkin ngeliatin di sana. Mungkin bergeraknya akan di sini-sini dulu aja, unless ada something else that happens gitu ya in the meantime. Tapi aku agree dengan Jimmy bahwa di overall market condition buat kita ini sebenarnya buat kita masih intact, masih utuh lah ya, masih utuh, terutama mungkin buat buat sektor komoditas lah terutama. Teman juga mungkin kalau misalnya teman masih takut gitu ya untuk masuk at this level, teman-teman bisa nyicil aja menurutku, karena kita kan nggak bisa timing the bottom of the market kan. Menurutku itu hampir hal yang mustahil, kecuali Pak Heri sama Pak Erwan tuh bisa. Kalau bisa teman-teman jangan lupa nih dengerin Pak. Aku yang siap. Yang bisa nebak bottom itu ya cuma dua ini, Pak Heri sama Pak Erwan Teguh dari CGS CIMB. Kenapa Pak nih udah mantap masih lagi gitu ya, jadi kita dengerin Pak Heri dulu hari ini gitu teman-teman. Mantap Cik Jess. Bro Jim, thank you banget ini atas waktunya.